Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya pada program beritadesa.tv ya. Kali ini kita sengaja membuat liputan dan mengundang Ketua Umum organisasi desa yang bergabung dalam Desa Bersatu. Malam hari ini kita mengundang Pak Irawadi. Ya. Ketua DPP Aksi. Beliau ini kalau sedang beraksi ya, demo kemarin ini suaranya paling keras ya. Pak Irawadi ini kepala desa di Simalungun. Iya. Ya. Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Oke. Pak Irawadi ini aslinya Medan apa? Ya, Melayu. Melayu ya. Iya. Suaranya sih udah suara Medan ya. Oke. Terima kasih Pak Irawadi sudah datang ya. Ini kita sengaja mengundang beliau, salah satu ketua umum ya 8 organisasi desa yang besok akan menyelenggarakan Kongres Desa Indonesia yang pertama ya. Kita ingin tahu dari beliau pertama mengenai DPP Aksi ya. Tahun berapa nih dibentuknya dan mulai dari ketua umum pertama siapa ya, anggotanya di mana dan kenapa harus gabung dengan Desa Bersatu, Pak Irawadi? Jadi Aksi sendiri kita dirikan bersama beberapa teman kepala desa yang aktif dari berbagai penjuru. Seluruh kepala desa aktif ya? Iya, seluruhnya kepala desa aktif dan memang sesuai ADRT harus kepala desa yang masih aktif. Saya sendiri apabila sudah punah harus keluar. Begitu ketentuan di ADRT-nya. Kita dirikan di bulan Juni 2022. Masih baru memang, tapi alhamdulillah 2022. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah cukup banyak. Udah banyak aksinya ya? Alhamdulillah. Iya. Berapa anggota DPP Aksi, Pak? Saat ini ada di 21 provinsi ya. Ada di 178 kabupaten. Ya. Dulu apa tujuan Pak Irawadi dan teman-teman? Jadi, kan udah ada organisasi kepala desa yang lain. Jadi begini, saya sendiri kan di periode kedua saya. Pak Irawadi ketua umum Aksi yang pertama? Iya. Jadi di periode kedua saya menjabat sebagai kepala desa, saya melihat ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Kebetulan saya juga background saya dari Parade Nusantara. Ya, saya aktif di organisasi Parade Nusantara, ormas desa yang tanggap terhadap desa Parade Nusantara itu. Organisasi kebetulan desa saya pertama kader. Mungkin ya? Gimana? Organisasi desa pertama? Iya. Bahkan saat itu saya bergabung belum menjadi seorang kepala desa. Cuman saya tertarik saja. Karena saya melihat setelah beberapa kali Parade Nusantara melakukan demonstrasi menuntut hak desa, terpanggil untuk ikut bergabung. Sempat ikut juga. Walaupun saat itu belum kepala desa. Dulu waktu itu apa? Basic saya dulu waktu itu masih di kontraktor. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba perjalanan hidup saya tertarik. 2013 itu di 2014 ya disahkan Undang-Undang Desa. Saya belum ada terpikir untuk menjadi kepala desa. Perjalanan hidup kita nggak tahu. Di 2017 periode pertama saya, 2016 periode pertama saya menjabat calon kepala desa, alhamdulillah saya berhasil. Ya selanjutnya di tahun yang lalu saya periode kedua. Aktif di Parade di mana? Di Medan. Oh di Medan udah aktifnya. Nah, jadi untuk Parade Nusantara waktu di Medan saya yang menggalang itu. Karena saya menyadari juga kebetulan saya kan di desa Pak ya. Saya tahu persis. Di
desa tanpa dana ini omong kosong, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah saya mengenal beberapa orang di Paradi Nusantara, saya timbul ketertarikan. Oh, memang ini organisasi yang benar untuk kemajuan desa. Maka saya ikut bergabung memperkuat. Bahkan dari Medan, ya dari Sumatera Utara, saya dirikan juga Paradi Nusantara di sana. Waktu itu almarhum Bapak Sudir Santoso. Itu udah jadi kepala desa? Belum juga. Oke. Cuman ketertarikan aja. Ya, nggak tahu gimana. 2016 saya baru menjadi kepala desa. Setelah Undang-Undang Desa disahkan, gitu. Jadi kalau aksi sendiri ya baru 2022 lah, bulan Juni ya. Baru dua tahun ya? Ya, sekitar 2 tahun. Oke. Nah, besok kan juga ikut di Kongres Desa Indonesia ya, pertama ya. Dan kemarin pada saat mendukung revisi Undang-Undang Desa, aksi juga bersama teman-teman ya. Seluruh Indonesia juga ikut aktif ya di berbagai forum ya. Ya. Kemarin kita juga sempat sama-sama di DPD. Ya. Kemarin juga sama-sama juga di lapangan ya. Di balik, di lapangan juga. Nah, pertanyaan saya, apa yang Pak Irawadi lihat ya soal revisi Undang-Undang Desa ini? Jadi kan begini, ada beberapa tuntutan yang memang kenapa kita menggugat adanya revisi Undang-Undang Desa. Yang pertama, sebenarnya kalau kajian akademisnya waktu itu bersama teman-teman di Semarang ya, Semarang dan Solo kita diskusi. Ada beberapa poin ya. Yang pertama tentang kenaikan dana desa, yang kedua tentang kewenangan desa, dan yang ketiga masa jabatan kepala desa. Ada keempat dana purna tugas, juga banyak yang lainnya. Jadi memang kenapa perlu kita menggugat tentang kenaikan dana desa? Jadi kita sama-sama mengetahui Undang-Undang Desa disahkan tahun 2014 ya. Itu bermula dari berapa ratus juta, 500 juta, hingga sekarang sekitar 1 miliar lah ya. Walaupun faktanya itu ada yang 800, ada yang 700 juta, bahkan ada yang 1,2. Jadi kalau di 2014 atau 2015 katakanlah, dana 1 miliar itu memang sesuai. Tapi kalau kita bicara sekarang ini tahun 2023, 2024, itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Kita ambil contoh begini. Waktu itu harga semen satu sak sekitar 25 ke 30 ribu. Sekarang sudah 60 ribu. Betul. Kita dari situ aja sudah melihat ya. Belum lagi kebutuhan bahan pokok yang lain. Bagaimana desa membangun, kan sudah tidak relevan lah. Jadi itunya dasar kita kenapa kita menuntut pemerintah menaikkan anggaran dana desa. Karena sesuai amanah undang-undang, itu kan 10% dari APBN. Oke, undang-undangnya menyebutkan begitu. Oh iya. Jadi kalau saat ini saja, itu baru sekitar 2,8% lah. Wajar lah, sangat wajar kalau kita itu menuntut kenaikan dana desa. Kita sama-sama tahu. Biasa kalau saya contohkan sebuah perusahaan, kita ini siapa pemegang saham terbesar, pasti dia menerima bagi hasil lebih besar. Pemerintahan Indonesia ini penentunya itu di saat pemilu kan itu masyarakat. Masyarakat terbesar itu kan adanya di desa, Pak. Ya kan? Tapi kenapa porsi anggaran dana untuk ke desa itu lebih kecil? Tidak sampai 5%, cuma 8% lah gitu. Jadi itulah kenapa kita melakukan gerakan-gerakan sama teman-teman, menyatukan persepsi untuk menggugat adanya revisi undang-undang. Yang kedua terkait masalah kewenangan desa ya. Jadi saat ini saya tidak heran kenapa banyak kepala desa saat ikut pemilihan di periode kedua dia tumbang atau kalah lah gitu ya. Karena begini Pak, perlu kita sama-sama pahami.
dana yang katanya 1 miliar atau 800 juta dari pemerintah, itu tidak sepenuhnya kewenangan kepala desa mengelola, Pak. Bukannya sepenuhnya? Bukan. Banyak regulasi dari pusat sehingga bisa dikatakan untuk dana kemarin kan COVID ya, COVID, itu memang BLT ya banyak sekali hal. Dan sekitar 30% saja 30%? yang dikelola oleh desa. Jadi kita menuntut agar biarlah oke regulasi dari pusat kita silakan, tapi 70% ke desa, 30% saja dari pusat. Kenapa? Saya katakan tadi, kenapa kepala desa yang saat ini menjabat di saat maju lagi, dia tumbang. Kenapa? Apa hubungannya? Karena begini, Pak. Di saat kami kepala desa mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, kami kan punya visi dan misi. Iya. Begini, beberapa kan gitu, beberapa janjilah katakan seperti itu. Tapi itu tidak mungkin bisa kami realisasikan. Di Musdus kita sudah musyawarah, ya kan? Untuk di dusun 1, ini dusun 2 ini. Tapi di saat pagu anggaran turun, tidak bisa itu dilakukan karena tidak cukup anggaran. Ada regulasi dari pusat harus melakukan ini dan ini. Itu permasalahan. Jadi masyarakat menganggap ini kepala desanya ini nggak benar, pembohong. Di situ permasalahan yang besar, Pak. Jadi dianggap kepala desanya bohong aja. Sementara Musdus itu kewajiban harus lakukan Musdus sebelum kita melakukan RKP kan gitu. Jadi di situ permasalahannya. Saya nggak heran kenapa banyak kepala desa yang saat menjabat kalau maju lagi bisa dikatakan 70% tumbang itu, Pak. Itu permasalahannya. Dianggap kepala desa ini bohong. Padahal dia tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa merealisasikan apa yang dijanjikan karena sistem anggarannya sudah diatur oleh pusat seperti itu, gitu. Itulah kenapa kami minta agar kewenangan desa itu diberikan lebih pada desa, 70% desa, silakan 30% dari pusat. Kira-kira seperti jadi itu. Jadi dibalik. Ya. Yang ketiga terkait masalah jabatan. Nah, ini yang menjadi yang besar isunya itu. Nah, ini yang menjadi jujur kami merasa dibully habis. Ya, tapi itu resiko, Pak ya. Iya. Tapi perlu saya jelaskan. Kenapa pertama kami mengajukan 9 tahun 2 periode. Sebenarnya kami tidak minta tambah, Pak. Biasa kan 3 periode 6 tahun satu periodenya, 6 kali 3 18 tahun. Kami meminta cukup 2 periode tapi 9 tahun. Sama toh? Kan gitu. Namun setelah ada pertemuan dengan Mendagri, ya Pak Tito, juga Pak Pratik, waktu kami dipanggil Pak Presiden, terjadilah diskusi di situ. Apa yang menjadi kendala tuntutan, kami ceritakan semua. Setelah berdiskusi dengan DPR, adalah pembicaraan bagaimana kalau 8 tahun kali 2. Ya kami memang langsung kami setujui saja, Pak. Kenapa kami menuntut 8 kali 2 atau 9 kali 2? Ini hanya untuk meminimalisir konflik horizontal yang terjadi di desa, Pak. Beda pemilihan kepala desa sama bupati, gubernur, apalagi presiden. Kami harus bersaing dengan teman maupun saudara sendiri bahkan. Iya. Terus konflik yang ininya di mana? Loh, konflik besarnya ya? Jadi begini, Pak. Fakta yang terjadi, namanya kalah. Ini kan tidak bisa menerima. Betul. Itu ada 5 calon. Ini teman semua dipastikan karena satu desa kan. Bahkan ada saudara. Iya. Yang kalah kan tidak bisa menerima, Pak. Namanya kekalahan tidak semua orang bisa menerima. Pasti. Ini bahkan sampai 2-3 tahun dia masih berusaha mencari celah, tidak mendukung program kita. Kita harus berupaya mengkondusifkan. Itu dibutuhkan waktu 2-3 tahun barulah bisa kondusif, barulah kita mulai berjalan. Karena dia tinggal di situ. Bahkan sama-sama putra daerah kan, satu desa, Pak. Jadi di saat sudah mulai kondusif, kita harus tahun berikutnya baru setahun sudah harus mulai kompetisi lagi, timbul lawan rival baru lagi. Jadi kapan kami bisa konsen kan gitu? Ini yang mungkin nggak dipahami banyak. Ya itu yang tidak dipahami oleh pihak-pihak yang tidak mendukung ya. Kalau dipikir nih, wah ini mau lama-lama jadi kepala desa nih ya. Ini bukan keserakahan kami kepala desa, tidak. Iya.
kami bukan minta tambah jabatan 9 tahun kali 3 periode, tidak. Kami hanya meminta masa jabatan disesuaikan aja jadi 2 periode, itu saja. Ya tetap juga kan di saat suatu periode pemilihan kalah ya tumbang kan gitu, kan gitu. Jadi bukan keserakahan kami, tidak, tapi itu dasarnya. Banyak di daerah-daerah tertentu, Pak, setelah diskusi dengan teman-teman di Jawa, di pulau provinsi lain, sangat rentan jadi konflik, Pak. Antar kubu pendukung. Iya. Sangat. Jadi untuk meminimalisir konflik horizontal yang terjadi. Ininya tuh lama ya. Sangat lama, bisa Pak. reda itu. 2-3 tahun belum tentu, Pak. Bahkan sampai periode berikutnya dia masih belum bisa menerima. Selama itu juga selalu mencari kesalahan, selalu bagaimana, kan gitu. Tapi biasanya sih 2-3 tahun sudah bisa mulai direda. Maka itu kami mengajukan 8 tahun atau 9 tahun agar ada tingkat waktu yang cukup lah itu kami untuk fokus membangun desa, kan gitu. Itunya permasalahannya ya. Jadi sekarang 8x2? Ya, 8x2. Ya mudah-mudahan sesuai apa kemarin. Kalau tidak ada kendala di April ini, di awal April ya, itu diparipurnakan. Sebenarnya dari segi substansi udah beres ya. Tinggal masalah administrasi dikit-dikit aja, tinggal paripurna aja deh gitu. Ya berdoa saja kan gitu. Bagi teman-teman kepala desa juga sabar. Ya memang setelah kita melakukan beberapa kali demonstrasi, penetrasi, memang prosesnya seperti itu. Tidak semudah membalik telapak tangan merubah undang-undang ini kan begitu. Ada mekanisme yang harus kita jalani. Harus ikuti, ya. Apalagi situasi di pemilu saat ini. Iya. Ya kan? Ya di mana para anggota dewan juga harus turun ke daerah. Iya, karena juga dia harus mencari suara. Beliau mau mencalon lagi menjadi anggota dewan. Belum lagi hal-hal seperti saat ini yang terjadi, ada hak angket, demo angket, jadi sangat mengganggu lah, menjadi terganggu lah proses tahapan untuk menuju ke paripurna kan gitu. Ya mudah-mudahan. Ya tapi bersyukur nih pemerintahan baru sudah akan terbentuk ya. Dan mudah-mudahan revisi ini segera disahkan ya. Awal bulan katanya ya. Informasinya begitu, mudah-mudahan ya. Karena kan memang ya situasi juga yang menentukan kan. Kalau kondusifnya ya kita berharap segera dan secepatnya, Pak. Pak Irawadi, saya nanya agak sedikit beda. Walaupun baru, jadi berapa periode jadi kepala desa? 2 periode ya. Apa enaknya jadi kepala desa, Pak Irawadi? Ya jadi begini, Pak ya. Saya semula katakan, saya dulu ikut di Parade Nusantara. Ikut memperjuangkan lahirnya undang-undang desa, tidak pernah berpikir saya akan menjadi seorang kepala desa. Itu. Tidak pernah sedikit pun. Iya. Itu dia. Saya saat itu ikut gitu aja, terpanggil saja. Terus? Nah, nggak tahu kenapa di 2016 kok saya menjadi tertarik kan gitu. Dan itu daftar. Nah, mendaftar, ya alhamdulillah lulus, terpilih kan begitu, Pak. Jadi berapa waktu itu suara? Ya, alhamdulillah. Mayoritas? Ya mayoritas dari 5 calon. 5 calon. Ya kita bisa dapat 60% kan itu. Itu pertama kali. Ya. Mencalonkan diri sebagai kepala desa ya. Ya. Nah balik lagi maksud saya, kenapa waktu itu Pak Irawadi kepikir jadi kepala desa? Jadi, atau dengar-dengar wah ini 1 miliar 1 desa nih gitu kan? Enggak. Jadi begini juga Pak ya. Jadi kebetulan saya kan memang tinggalnya di desa nih. Betul. Ya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan lah. Kan gede komisi ini kontraktor. Ya memang iya, tapi saya ada beberapa hal lah saat itu nggak bisa saya ceritakan kenapa saya maju ya. Iya. Karena satu sisi ada tanggung jawab moral di sini bagaimana menerapkan ini kan begitu. Apalagi di waktu itu sempat ada isu bahwa dana desa akan dihilangkan. Kan begitu, Pak. Sempat begitu. Ini harus dikawal ini kan gitu. Kebetulan saya juga komunikasi dengan almarhum Pak Sudir Sentoso, Ketua Parade Nusantara.
dengan beliau saya diskusi, ya memang ini harus ada yang mengawal ini kan gitu. Ya mungkin saya nggak tahu juga ya panggilan hati juga. Maka saya jujur aja ingin mengawal lah. Poin utamanya itu ingin mengawal keberlangsungan undang-undang desa ini, Pak. Kan gitu. Ya jujur semenjak saya jadi kepala desa juga, ada semula bisnis saya itu kan agak terganggu juga kan, lepas kan gitu. Tapi alhamdulillah tetap ada bisnisnya masih jalan kan gitu. Jadi memang kalau ditanya kenapa, saya sendiri tidak tahu juga. Saya juga dulu di Jakarta lama. Lama. Sekarang ini saya justru mau menetap di desa kan gitu. Betul. Apa pengalaman Pak Irawadi sebagai kepala desa yang berkesan nih, terkesan sampai hari ini? Ya gimana ya? Ya saya kadang-kadang jujur aja, Pak. Saya lupa kalau saya itu kepala desa. Kadang-kadang ada permasalahan pagi gitu kan. Ada warga datang mengeluhkan sesuatu, ya kan? Maka saya katakan. Jadi udah kayak bantu biasa aja ya? Ya udah, temui aja kepala desanya, kan begitu. Ini kejadian benar nih, Pak. Loh, kan Bapak kepala desa aja. Baru saya sadar tuh. Iya, saya kepala desa. Enggak, maksud saya datangnya kantor kepala desa, Ibu. Ya, saya bilang itu alasannya. Jadi kadang-kadang, tapi ya memang mengalir saja. Semua itu kan mengalir ya. Dengan jadi kepala desa, yang saya suka itu ya teman banyak, ya. Kita pada dasarnya saya hobi berorganisasi nih, Pak. Di kepala desa ini saya berorganisasi dan saat ini membangun organisasi karena kebetulan memang dari dulunya teman banyak di provinsi lain ya. Waktu di Parade sangat mudah bagi saya untuk melakukan konsolidasi lah, kira-kira seperti itu. Maka di saat demo-demo itu ya memang saya tidak asing lah ya, bukan barulah kan gitu. Karena waktu itu saya juga kan ikut punya pengalaman demo-demo itu. Jadi satu sesuai orasi. dengan namanya ya, aksi ya. Ya, itu nggak tahu deh gimana, itu waktu tercetus aja. Karena memang harus beraksi aja gitu. Beraksi. Jadi ya alhamdulillah saat ini aksi sudah banyak dikenal. Pak Irawadi. Dan sudah dengan abdesi juga kita sudah bersinergi semua ini. di wadah desa bersatu. Ya. Oke, Pak Irawadi, ini dalam keseharian Pak Irawadi di desa ya sebagai kepala desa, mitranya kan ya, bukan saya sebagai ketua Apetnas bertanya ini. Itu bersentuhan dengan teman-teman BPD, perangkat desa gitu kan. Gimana Pak Irawadi ya, mungkin juga teman-teman di aksi ya, kalau interaksi itu yang mungkin dalam mengambil keputusan, dalam musdes nggak ketemu gitu kan kita dengar juga ada yang kades udah ambil sikap sendiri atau gimana gitu, gimana Pak Irawadi? Jadi begini, alhamdulillah di desa saya tidak pernah bermasalah dengan perangkat desa maupun BPD. Karena di desa ini kan begini, terkadang ya jujur ya, ini terkadang perbedaan pendapat ini kan terjadi kena beda pendapatan, Pak. Iya kan? Kita paham aja ke situ. Jadi ya udah, di saat ada rezeki, ya kita terbuka ini seperti ini, kita apa aja kan gitu. Termasuk sekarang ini kan ada dana operasional ya. Ya kita enak-enak saja. Kenapa? Pada dasarnya kan BPD, pada dasarnya kan tim kita. Mitra. Jadi tanpa mereka pun saya nggak bisa berbuat apa-apa kan begitu. Ini tergantung kadesnya saya lihat ya. Jadi saya juga terkadang heran. Maka saya ada teman ngobrol gini-gini, saya bilang apa masalah gini. Jadi terkadang permasalahan itu bukan ini, Pak. Ada permasalahan pribadi. Mungkin di saat kenapa perangkat ini dipecat sama kepala desanya. Itu terjadi kenapa? Jadi waktu kepala desa ini, kepala desa incumbent, ada yang baru kan? Nah, si perangkat tadi membela incumbentnya. Sebenarnya kan perangkat tidak boleh, ya. Saat terjadi pemilihan kalah pula incumbent, maka ya
bisa dibayangin deh kan gitu. Wah, lu dulu kan nggak bantu gua kan gitu. Kira-kira. Jadi ada semacam kekhawatiran. Ya namanya kepala desa itu kan tidak lepas dari kadang-kadang janji untuk mencari konstituen. Ada yang saya mau bantu, tapi nanti kok duduk jadikan anak saya perangkat. Karena dia butuh, ya dia oke kan. Walaupun sebenarnya kan undang-undang tidak semudah itu, ada aturan lainnya. Itu yang terjadi kadang-kadang. Tapi itu manusiawi lah, lumrah ya. Tinggal bagaimana di Desa Bersatu ini, maka jujur ya, saya dengan Desa Bersatu ini sangat apresiasi. Inilah wadah untuk kita menyatukan persepsi apa permasalahan kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Ini kan selalu ini kan, walaupun tidak besar sebenarnya sih, tidak besar. Cuman mencuat itu terkadang ada permasalahan ngadu ke petun. Ya ke depan ini nggak perlu lah ke situ. Dengan adanya Desa Bersatu, kita sesama ketua umum ini ya udah tinggal gimana masalahnya. Kalau tanya anggotamu, tanya anggotaku. Kira-kira seperti itu kan gitu. Jadi mudah-mudahan nggak perlu lah sampai melebar kemana-mana. Saya sudah rasakan itu Pak Ketum, Pak Irawadi. Jadi ada masalah di salah satu desa, kita kontak sama ketum, kita kontak ini, akhirnya mereka malah akur ya. Jadi Desa Bersatu ini sangat penting banget ini Pak. Saya sangat apresiasi. Ya memang semula banyak ada organisasi kepala desa saja ada beberapa, perangkat juga ada beberapa, BPD ada berapa. Tapi syukur alhamdulillah saat ini di Desa Bersatu kita ketemu seorang sosok yang mampu menyatukan beberapa organisasi tadi. Sosok seperti Pak Asrianas ini sangat beruntung kita menemukan sosok beliau. Beliau bisa menyatukan kita. Semula saya dengan si A tidak kenal, saya kenal. Jadi terkadang kan begini Pak, tak kenal maka tak sayang. Sudah nggak kenal, terus ada perasaan berlawanan pula. Nah, sebenarnya kadang-kadang begini, perangkat melapor ke ketua umumnya, BPD melapor ke ketua umumnya, kepala desa melapor sama ketua umumnya. Karena sama-sama mendapatkan laporan sepihak, ya dia merasa benar aja dong, ya kan? Tapi dengan adanya Desa Bersatu kita sharing, apa masalah gini. Tapi setelah beberapa permasalahan, setelah kita sesama ketua umum ini saling kenal, akrab, kita tanya apa masalah gini-gini. Oh, ternyata ada unsur-unsur pribadi dan ya permasalahan yang kadang-kadang kita ya bisa memaklumi juga lah kenapa ini harus begini kan gitu. Itulah yang ke depan kita sama-sama mengingatkan pada anggota kita masing-masing agar bisa saling bersinergi aja kan gitu. Saya lihat memang semangat Desa Bersatu ini udah turun juga ke daerah-daerah ya. Kayak kemarin di Sumsel ya. Saya lihat Pembuk Desa gitu kan, BPD. Ya, saya sampaikan dengan anggota di Sumsel. Silakan harus bersinergi ke depan. Secara ambal laun insya Allah di seluruh Indonesia ini benar-benar bisa kompak kan gitu Pak. Karena sekali lagi tadi yang kemarin disampaikan juga sama Pak Asrianas, tujuannya sebenarnya sama ya kan. Bagaimana mensejahterakan desa gitu. Tapi terakhir Pak Ketum, apa harapan Pak Irawadi, Ketua Umum Aksi terhadap Kongres Desa Indonesia pertama besok ya, dan pembentukan Ormas Desa Bersatu? Ya harapan saya kiranya dengan terbentuknya organisasi Desa Bersatu ini benar-benar bisa menjadi wadah dari semua organisasi desa, baik itu organisasi kepala desa, perangkat desa maupun BPD, ya, agar bisa menjadi wadah yang mampu mengayomi lah, bisa menjadi mediator apabila timbul permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berjuang sendiri-sendiri, ini kan sangat sulit Pak. Sangat banyak program dari pemerintah pusat, ya jujur aja, kalau kita yang di desa, ini kan tidak paham benar ini Pak. Tapi dengan
adanya Desa Bersatu. Ketua Umum Desa Bersatu itu adanya di Jakarta. Apalagi sosok Pak Asriani sangat memahami tentang desa, regulasi dan tentang desa. Beliau 2 periode kan menjadi anggota DPD. Ini sangat cocok lah untuk menjadi Ketua Umum Desa Bersatu. Bagaimana nanti dia melobi, bagaimana menjembatani, kan gitu. Kita sangat mendukung lah. Ya mudah-mudahan Desa Bersatu bisa kuat, benar-benar kompak, terlepas ke depan ada kendala-kendala itu biasa. Karena memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tetap ada pihak-pihak yang tidak suka, yang akan membuat menggebosi lah kira-kira. Tapi itu biasalah kan. Tapi yang pasti tujuannya itu untuk desa lebih sejahtera. Ya, itu pasti. Gitu ya. Karena kan gini Pak, di desa kalau mengandalkan dana desa aja kan maju, berkembang kan lambat. Tapi kalau ada program-program yang bisa dijolok dari pusat, ini kan sangat membantu. Iya. Kan gitu, ada di pihak 3 kan yang penting dong. Iya, masih banyak potensi-potensi desa. Potensi desa banyak. Perlu dieksplor lagi. Karena ketidaktahuan dari kita kepala desa yang di daerah ini, ya sulit kan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan Desa Bersatu ini kita jadikan wadah sekalian pusat informasi. Kira-kira seperti itu Pak. Berapa orang delegasi dari aksi yang hadir? Ya dari 27 dari 21 provinsi yang sudah ada itu masing-masing kan 2 ya. Tambah lagi ada dari pengurus pusat kan gitu. Ada juga peninjau dari beberapa kabupaten yang antusias ingin hadir. Kebetulan ada kuota untuk bisa hadir ya kita. Jadi sekitar 90 lah. 90-an ya. Iya. Pak Irawadi, Ketua Umum Aksi, DPP Aksi ya. Terakhir, mungkin ada yang ingin Pak Irawadi sampaikan ke anggota ya, Aksi dan mungkin juga teman-teman BPD atau perangkat yang mungkin kebetulan kepala desanya bergabung di Aksi. Saya hanya ingin menyampaikan, mari kita bersatu. Karena pada dasarnya kita semua bersaudara dan kita tim antara kepala desa, BPD dan perangkat. Mari jalin kebersamaan, karena tanpa mereka pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang kepala desa tanpa ada perangkat desa, tanpa ada BPD tidak bisa berbuat apa-apa. Saling memahami sajalah. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irawadi, Ketua Umum DPP Aksi. Ya. Demikian perbincangan kita dengan Pak Irawadi, salah satu Ketua Umum organisasi desa yang bergabung dengan Desa Bersatu, dan 22-23 besok akan bersama-sama menggelar Kongres Desa pertama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.